Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, ahli di tingkat abadi sejati jiwa bayi sekte itu telah pergi. Daripada mengatakan bahwa dia telah pergi, akan lebih baik mengatakan bahwa dia telah melarikan diri. Ini benar-benar mengejutkan penonton. Tatapan yang mereka gunakan untuk melihat Chu Feng, itu menjadi lebih rumit lagi. Ketakjuban, kebingungan, dan kehilangan memenuhi mata mereka. Apa yang terjadi? Persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap itu sebenarnya menakuti Grand Immortal yang agung. Seru kerumunan. Meskipun itu adalah kebenaran dari apa yang telah terjadi, tapi kerumunan merasa sulit untuk menerimanya. Karena bagaimanapun, ini benar-benar terlalu membingungkan, terlalu tidak teratur, terlalu konyol, dan terlalu luar biasa. Itu hanya karena orang-orang yang hadir di sini, mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kalau tidak, jika mereka mendengar tentang ini, maka tidak ada yang mau mempercayainya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah dia merasakan kekuatan pedang dewa jahatku? Tapi aku jelas-jelas belum melepaskan kekuatan pedang dewa jahat, pikir Chu Feng. Pada saat itu bukan hanya kerumunan yang merasa bingung, bahkan Chu Feng sendiri merasa sangat bingung. Meskipun pedang dewa jahatnya sangat kuat sekarang, tapi itu adalah sesuatu yang hanya dirasakan Chu Feng. Bagi yang lain, mereka tidak akan bisa menentukan atau merasakan kekuatan yang dikandungnya. Saudaraku, persisnya apa yang kamu lakukan? Tanya Wang Qiang dan yang lainnya, itu sambil memandang ke arah Chu Feng dengan ekspresi bingung. Mungkin karena pedang ini, jawab Chu Feng sambil tersenyum di wajahnya, itu saat ia menunjukkan pedang dewa jahat kepada orang banyak. Dan kemudian, dia mengembalikannya ke kosmos saknya. Chu Feng tidak berusaha menimbulkan sensasi di antara kerumunan. Namun sebaliknya, dia benar-benar merasakan kekuatan yang terkandung dalam pedang dewa jahat. Kekuatan itu melampaui kekuatan martial ancestors. Jika dia menggunakan pedangnya, dia pasti akan membahayakan dirinya sendiri. Namun demikian, itu juga akan memungkinkannya untuk bertarung melawan True Immortals. Dan itu adalah fakta dan kebenarannya. Alasan mengapa Chu Feng mengatakan kepada semua orang, bahwa True Immortal Sekte Jiwa Bayi mungkin melarikan diri karena pedangnya, itu karena dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menanamkan pencegahan di hati orang banyak. Chu Feng merasa bahwa dia akan dapat menangani orang-orang yang telah dia tersinggung, di alam biasa 100 perbaikan sebelumnya. Namun sayangnya, Sekte Jiwa Bayi ini berbeda. Mereka bisa dikatakan keberadaan paling berbahaya di alam biasa 100 perbaikan, dan sesuatu yang sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan klan surgawi Ying. Chu Feng harus menunjukkan kemampuannya, sehingga orang-orang dari Sekte Jiwa Bayi dan yang lainnya yang ingin menyakitinya akan merasa takut kepadanya. Bahkan jika dia bertemu dengan orang-orang yang sangat kuat di masa depan, dan dia ingin mereka merasakan ketakutan yang menahannya. Selain itu, dengan kekuatan yang dimiliki Chu Feng saat ini, itu akan benar-benar sulit baginya untuk bertahan di alam biasa 100 penyempurnaan. Setelah semua, kultivasi sejati Chu Feng hanyalah di peringkat 5,5 martial ancestor. Belum lagi immortal sejati, bahkan masih ada leluhur martial yang tak terhitung jumlahnya yang mampu membunuhnya. Ini benar-benar karena persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap itu. Tapi, bagaimana mungkin persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap itu bisa menakuti immortal sejati? Seru kerumunan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, keributan besar segera terjadi di antara kerumunan. Bahkan tanpa Chu Feng menyebutkannya, kerumunan sudah merasa bahwa, sangat mungkin kalau immortal sejati jiwa sekte bayi ditakuti oleh persenjataan kekaisaran Chu Feng yang tidak lengkap. Hanya saja, mereka benar-benar bingung bagaimana tepatnya, persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap itu mampu memiliki kekuatan pencegahan seperti itu. Tepat pada saat itu, Wang Qiang berkata, "Aku ingat sekarang, Chu Feng, senjata milikmu itu, bukankah itu Demon Armament yang legendaris?" Ucap Wang Qiang. Iblis persenjataan, mendengar kata-kata itu, mata orang banyak segera bersinar. Alasan untuk itu adalah, karena persenjataan iblis bukanlah masalah kecil. Persenjataan iblis tidak bisa didiskusikan bersama senjata biasa. Pada umumnya, ada dua karakteristik yang dimiliki Demon Armament.
Yang pertama, mereka menunjukkan sifat iblis yang menakutkan. Dan yang kedua, mereka memiliki kekuatan yang menantang surga. Jika persenjataan kekaisaran tidak lengkap yang dimiliki Chu Feng benar-benar persenjataan iblis, maka itu benar-benar tidak dapat dianggap sebagai persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Pada saat itu, seseorang segera bertanya, namun, bahkan jika itu adalah persenjataan iblis, bukankah itu masih hanya persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap? Tanya seseorang. Kerumunan mulai mengangguk ke arah pertanyaan itu. Setelah semua, banyak persenjataan iblis yang terkenal juga muncul di alam biasa 100 perbaikan, dan sementara memang benar bahwa persenjataan iblis sangat kuat, dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan persenjataan leluhur biasa. Namun poin utamanya adalah, bahwa persenjataan iblis itu sendiri adalah persenjataan leluhur. Itulah sebabnya mereka memiliki kekuatan tempur yang menantang surga, dari persenjataan leluhur biasa yang tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun demikian, ada apa dengan iblis persenjataan yang dimiliki Chu Feng? Itu hanyalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Bahkan jika itu adalah persenjataan iblis, itu seharusnya tidak dapat memiliki kekuatan untuk menakuti True Immortal yang agung. Hahaha, tepat pada saat lidah orang banyak bergoyang, Wang Qiang mengeluarkan tawa yang dipenuhi dengan penghinaan. Dan kemudian, dia menoleh ke kerumunan dan berkata, iblis persenjataan yang dimiliki saudara lelaki aku tidak seperti persenjataan iblis biasa. Namanya adalah pedang dewa jahat. Selain itu, pedang tersebut diciptakan oleh dewa iblis. Pedang itu dapat memisahkan langit dan memisahkan bumi. Saking perkasanya, sehingga bisa memadamkan semua makhluk hidup. Bagaimana mungkin True Immortal itu bisa membantahnya? Ucap Wang Qiang. Sementara Wang Qiang adalah seorang gagap, ia memiliki kemampuan membual yang luar biasa. Tidak diketahui apakah dia berencana untuk meningkatkan dukungan untuk Chu Feng atau hanya membual, tetapi dia telah membual pedang dewa jahat Chu Feng sampai ke langit. Namun anehnya, setelah mendengar ucap Wang Qiang yang sesumbar, para kerumunan saling memandang, dan banyak orang mulai mempercayai kata-katanya. Setelah mempercayai apa yang dikatakan Wang Qiang, mereka mulai memiliki rasa hormat yang sama sekali baru terhadap Chu Feng. Lagi pula, mereka yang mampu menundukkan iblis persenjataan adalah individu yang luar biasa. Adapun menundukkan iblis persenjataan seperti yang dimiliki Chu Feng, ini bahkan lebih dari itu. Selain itu, ada juga banyak orang yang tetap skeptis. Mereka masih merasa bahwa immortal sejati jiwa bayi telah pergi untuk beberapa alasan lain, dan itu bukan karena persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap yang Chu Feng ungkapkan. Di sisi lain pada saat itu, True Immortal bayi jiwa sekte masih dengan cepat terbang dalam pelarian. Kecepatannya tak bisa dikatakan begitu cepat. Bukan saja dia terbang dengan cepat, dia bahkan akan berbalik setiap saat. Tatapannya sangat berhati-hati, dan bahkan ada sedikit kepanikan di matanya. Sepertinya dia tidak mengikuti kita, ucap si immortal sejati. Akhirnya, True Immortal bayi jiwa sekte itu berhenti. Meskipun dia selalu menjadi individu yang tenang, tapi dia sekarang benar-benar menutup matanya, dan mengambil napas dalam-dalam pada saat itu. Melihat adegan itu, iblis tua raksasa dan Hun Lian saling memandang. Selain itu, ketakjuban dan kebingungan memenuhi mata mereka. Mereka berdua tahu Lord Protector mereka ini adalah orang yang tidak terkejut oleh apapun. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat pelindung dewa mereka mengungkapkan ekspresi panik. Selain itu, kepanikan yang diungkapkan Tuan Pelindung mereka ini tidak pernah terputus selama seluruh pelarian mereka. Tuan Pelindung, mengapa kita melarikan diri? Tanya iblis tua raksasa. Karena bingung, iblis tua raksasa melangkah maju untuk bertanya lagi. Mungkinkah senjata yang diambil Chu Feng benar-benar harta yang sangat kuat? Tambahnya. Senjata, itu hanyalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi harta yang sangat kuat? Jawab abadi sejati sekte jiwa bayi sambil terkekeh. Lalu Tuan Pelindung, mengapa kamu tidak membunuh Chu Feng itu? Anak itu jelas-jelas diatur untuk menjadi musuh sekte jiwa bayi kami. Aku takut meninggalkannya hidup-hidup, dan itu akan sama dengan memelihara seekor harimau yang akan membawa malapetaka, kata iblis lama raksasa. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti itu? Apakah ada kebutuhan bagi kamu untuk mengajari aku itu? Balas True Immortal jiwa bayi mengungkapkan ekspresi tidak senang. Bawahan ini tidak akan berani, iblis tua raksasa buru-buru berlutut di udara.
Tubuhnya yang sudah tua sebenarnya sedikit bergetar. Dari sini dapat dilihat bahwa, dia sangat takut pada Tuan Pelindung ini. Tuan Pelindung, tolong hilangkan amarahmu. Tuanku benar-benar tidak memiliki niat itu. Sebagai tanggapan, Hun Lian juga buru-buru berlutut di hadapan Tua Pelindung, dan mulai memohon pengampunan atas nama raksasa iblis tua. Aku merasakan aura sebelumnya. Pemilik aura itu dapat dengan mudah menghapusku, kata True Immortal The Soul Sekte dengan sangat mendalam. Apa? Menghapus Tuan Pelindung? Seru keduanya. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Old Demon raksasa dan Hun Lian berubah sangat besar. Tuan Pelindung mereka adalah abadi sejati, dan dia adalah karakter agung sejati. Hanya sedikit orang di seluruh alam biasa 100 Refinements yang dapat melawannya. Namun demikian, Tuan Pelindung mereka sebenarnya mengatakan bahwa seseorang mampu menghapusnya, dan menghapusnya dengan mudah di atas itu. Ini berarti ada kekuatan individu lain yang sangat kuat. Mungkinkah kekuatan 4 tingkat itu, demi mendapatkan harta dalam sisa-sisa Grandmaster Kai Hong, mereka mengirim bahkan para pakar terkuat mereka, dan monster-monster tua yang telah berada di pintu tertutup berlatih sepanjang waktu. Iblis tua raksasa berkata dengan panik. Dia merasa bahwa di alam biasa 100 perbaikan, hanya monster tua 4 kekuatan tingkat 1 yang mampu menyebabkan Tuan Pelindung mereka merasa ini terancam. Tidak, bukan mereka. Aku telah menemukan mereka semua sebelumnya, jadi aku tahu seperti apa aura mereka. Aura yang kurasakan sebelumnya bukan dari mereka. The True Immortal menggelengkan kepalanya. Tuan Pelindung, apakah kamu mengatakan, ekspresi iblis raksasa berubah sekali lagi? Dan kejutan yang lebih besar memenuhi matanya. Apa yang aku katakan adalah, bahwa aura yang aku rasakan sebelumnya bukan dari tingkat 4 kekuatan 1, dan juga bukan dari Golden Crown True Immortal. Namun sebaliknya, itu dari seseorang yang belum pernah kutemui sebelumnya. Namun demikian, orang itu adalah seseorang yang memiliki kekuatan yang jauh melebihi kekuatanku, balas True Immortal dari Sekte Jiwa Bayi dengan ekspresi serius. Dalam hal itu, ini akan berarti bahwa peringkat kedua True Immortal lainnya telah muncul di alam biasa 100 Refinements. Kata iblis tua raksasa dengan wajah yang penuh dengan keheranan. Alasan untuk itu adalah, karena ini benar-benar bukan masalah kecil. Peringkat 2 abadi sejati, ini masih belum mungkin untuk menentukan kultivasinya. Namun bisa saja, individu itu setidaknya akan menjadi peringkat 2 True Immortal. The Lord Protector berkata. Lord Protector, bukankah ini berarti bahwa Infant Soul Sect kita telah mendapat musuh yang kuat? Ucap Hun Lian yang mulai panik. Masih sulit untuk menentukan apakah individu itu teman atau musuh. Alasan untuk itu adalah, karena orang itu bisa saja langsung membunuh kita, dan tidak mengizinkan kita untuk melarikan diri jika dia adalah musuh. Namun jika orang itu adalah teman, dia tidak akan membantu Chu Feng, kata Tuan Pelindung. Mungkinkah individu itu netral? Tanya iblis tua raksasa. Kemungkinan besarnya, orang itu adalah seseorang yang memiliki semacam hubungan dengan Chu Feng. Namun dengan orang itu di sana, kita tidak bisa dengan terburu-buru melakukan apapun pada Chu Feng. Pertama-tama, kita harus berkonsultasi mengenai masalah ini dengan Tuan Sekte, kata Tuan Pelindung itu. Lord Protector, dalam hal ini, apa yang harus kita lakukan mengenai hal-hal di sini? Tanya iblis tua raksasa. Karena individu itu menjaga posisi netral, dia kemungkinan besar tidak akan ikut campur dalam hal ini. Kami akan melanjutkan sesuai rencana, kata Tuan Pelindung. Siap tuanku, kata iblis tua raksasa. Sementara itu, di formasi pembantaian besar, Chu Feng saat ini dikelilingi oleh semua orang. Kerumunan masih tenggelam dalam kegembiraan, itu karena Chu Feng Tuloh menakut-nakuti Immortal sejati Sekte Jiwa Bayi. Karena bagaimanapun, ini benar-benar pertempuran yang mengguncang bumi. Semua kerumunan merasa bahwa, mereka telah memasuki dan keluar dari gerbang kematian berkali-kali. Mereka merasa itu semua berkat Chu Feng lah, bahwa mereka mampu bertahan. Dengan demikian, orang-orang yang tidak berlutut sebelumnya, terlepas dari apakah mereka adalah orang-orang dari generasi muda atau orang-orang dari generasi yang lebih tua, terlepas dari sekte atau akademi mana mereka berasal, semuanya mengungkapkan terima kasih mereka kepada Chu Feng. Adapun orang-orang yang berlutut sebelumnya, mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, dan dipenuhi dengan penyesalan. Saudara Chu Feng, Saudara Chu Feng. Aku salah, aku salah.
Tolong beri aku kesempatan, tolong bantu aku memohon kepada Tuan aku untuk keringanan hukuman bagi aku. Aku tidak benar-benar ingin bergabung dengan sekte jiwa bayi. Aku hanya ingin terus hidup. Selanjutnya, aku masih punya keluarga. Aku adalah harapan keluarga aku. Tiba-tiba saja sesosok bergegas, lalu berlutut di depan Chu Feng dan meraih sudut lengan Chu Feng. Beralih ke sosok itu sebenarnya Kou Kang. Pada saat itu, Kou Kang tidak lagi memiliki sikap yang luar biasa yang telah dipegangnya sebelumnya. Dia berlutut di depan Chu Feng, dan menangis terseduh-seduh. Penampilannya benar-benar kecil dan rendah. Kamu ingin aku memohon atas nama kamu. Kamu benar-benar memilih orang yang salah, balas Chu Feng sambil tersenyum dingin. Bahkan tidak ada sedikit pun simpati di matanya. Dengan lambaian lengan bajunya, dia melemparkan Kou Kang. Kou Kang, kamu benar-benar memalukan. Sebelumnya, kamu telah memfitnah teman kecil Chu Feng. Namun sekarang, kamu ingin teman kecil Chu Feng memohon untuk kamu. Kamu benar-benar mempermalukan Aula Bintang 3 kami. Tidak, kamu tidak lagi menjadi bagian dari Aula Bintang 3. Dasar pengkhianat. Tuan Kepala Akademi kami telah melatih kamu selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Kamu hanya memiliki hati serigala dan paru-paru seekor anjing. Kamu bahkan lebih rendah dari anjing dan babi. Sekelompok tetua dari Aula Bintang 3 bergegas mendekat dan mencaci makinya. Menggunakan harta khusus, mereka menahan Kou Kang sepenuhnya. Mungkin itu karena mereka merasakan kebencian di hati mereka, tetapi para tetua ini sangat kejam. Mereka tidak hanya menyebabkan rasa sakit luar biasa pada Kou Kang, tapi mereka juga benar-benar memukulnya. Pada saat itu, Kou Kang mulai memohon keringanan hukuman terhadap Song Biyu, dan saudara-saudari juniornya yang lain. Namun demikian, Song Biyu dan yang lainnya tidak hanya tidak membantunya, mereka malah mulai mengejeknya dengan jijik. Saat itulah Kou Kang mendapati dirinya benar-benar terisolasi, dan situasinya benar-benar menyedihkan. Selain itu, adegan seperti yang terjadi pada Kou Kang terjadi di semua tempat. Sementara mereka yang baru saja berlutut ke raksasa iblis tua masih relatif baik-baik saja, tapi mereka yang telah berlutut ke raksasa iblis tua, menghina Chu Feng, berbicara atas nama sekte jiwa bayi, dan menyatakan bahwa bayi yang baru lahir pantas menerima kematian mereka, mereka semua menghadapi bencana yang besar. Namun demikian, praktis tidak ada yang bersimpati dengan orang-orang yang dihukum. Lagi pula, mereka menuai apa yang mereka tabur. Selain itu, satu hal tanpa keraguan, yaitu setelah hari ini, Chu Feng akan menjadi jauh lebih terkenal. Lagi pula, orang-orang yang hadir di sini berasal dari seluruh dunia, dan milik semua jenis kekuatan yang berbeda. Tidak hanya orang-orang ini mengalami dan merasakan bakat menantang surga Chu Feng, tapi mereka juga mengalami dan merasakan karakter Chu Feng. Tidak hanya orang-orang ini akan menghukum orang-orang seperti Kou Kang yang menundukkan kepala mereka ke sekte jiwa bayi, tapi mereka juga akan membantu Chu Feng menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di sini hari ini ke seluruh dunia. Namun pada saat itu, sementara semua orang memuji Chu Feng tanpa henti atas perilaku dan perbuatannya, tapi sayangnya Chu Feng sudah pergi. Itu bukan karena Chu Feng terburu-buru untuk memasuki sisa-sisa Grandmaster Kai Hong. Namun sebaliknya, setelah melihat bagaimana klan surgawi Ying menyerang orang-orang dari Aula Bintang 3 dan Lembah Awan Sunset sebelumnya, Chu Feng merasa khawatir meninggalkan Su Yiyi, Song Biyu, dan juga yang lainnya di sini. Dengan demikian, Chu Feng ingin membawa Su Yiyi, Song Biyu, dan yang lainnya ke lokasi dengan para ahli dari Three Stars Hall atau Sunset Cloud Valley, sehingga itu akan lebih aman bagi mereka. Kebetulan Su Yiyi dan yang lainnya tahu lokasi di mana para ahli dari Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall berkumpul. Tuloh dilaporkan, Tetua Ning Xuang juga ada di sana. Sementara kultivasi Elder Ning Xuang mungkin tidak dianggap sangat kuat, tapi ia masih merupakan leluhur marsial peringkat 5. Dengan kultivasinya di leluhur marsial peringkat 5, dia pasti bisa melindungi Su Yiyi dan yang lainnya. Dengan demikian, Chu Feng berencana untuk membawa Su Yiyi dan yang lainnya ke lokasi Tetua Ning Xuang. Namun demikian, tidak ada yang mengira bahwa tempat para ahli dari Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall berkumpul, tempat di mana Su Yiyi, Song Biyu, dan yang lainnya merasa benar-benar aman, sebenarnya itu telah jatuh ke tangan musuh. Itu adalah klan Surgawi Ying. Orang-orang dari klan Surgawi Ying telah menjebak Tetua Ning Xuang dan yang lainnya. Namun demikian, orang terkuat di antara sekelompok orang dari klan Surgawi Ying bukan anggota klan Surgawi Ying.
Namun sebaliknya, itu adalah individu yang akrab. Orang ini tidak hanya memiliki rambut emas dan janggut keemasan, tapi ia juga mengenakan potongan rambut emas. Dengan kekuatan tingkat martial ancestornya yang berperingkat 6, dan ia telah sepenuhnya menyegel semua pelarian bagi para pakar Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall yang hadir. Orang ini tidak lain adalah Taoist Gold Star. Taoist Gold Star, apakah kamu benar-benar akan membantu Ying Heavenly Clan melawan Sunset Cloud Valley kami? Darah ada di sudut mulut tetua Ning Xuang saat dia bertanya. Dia sudah terluka, namun ketajaman tetap ada di matanya. Gold Star, kamu awalnya adalah sekutu Three Stars Hall kami. Bagaimana mungkin kamu bisa bekerja sebagai lawan-lawan Aula Bintang 3 kami? Apakah kamu tidak takut pembalasan? Apakah kamu tidak takut ejekan orang lain karena mengkhianati kita? Seorang tetua dari Aula Bintang 3 berkata dengan marah. Mengkhianati kamu? Hahaha. Konyol, benar-benar konyol. Taoist Gold Star tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia berkata, kembali di lembah awan sunset, bukankah kepala Akademi Aula Bintang 3 kamu, yang telah bergandengan tangan dengan lembah master lembah awan sunset untuk mengalahkan aku? Sekarang kalian semua ingat bahwa kamu pernah menjadi sekutu aku dulu. Aku minta maaf untuk memberitahu kamu ini, tetapi aliansi kami telah lama rusak. Adapun orang yang mematahkan aliansi ini, itu tidak lain adalah kalian semua. Taoist Gold Star berbicara dengan sangat marah. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dia mengangkat tangannya. Dan, boom, tetua Ning Xuang dan tetua dari Aula Bintang 3 itu terhempas beberapa meter jauhnya. Ketika mereka berdua mendarat di tanah, mereka berlumuran darah dan terluka parah. Mereka kehilangan kemampuan untuk terus bertarung. Tuan Tetua, melihat pemandangan ini, para murid Sunset Cloud Valley dan murid-murid Aula Bintang 3 mulai panik. Mereka ingin bergegas mendukung tetua Ning Xuang dan tetua lainnya. Namun tepat setelah mereka mengambil beberapa langkah ke depan, ledakan penindasan langsung turun dari langit dan memaksa mereka berlutut, dan membuat mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Secara alami, kekuatan yang menindas itu dikirim oleh Taoist Gold Star. Jangan khawatir, karena hari ini, kalian semua akan mati. Tidak satu pun dari kamu akan dapat hidup. Taoist Gold Star mencibir. Gold Star, jika kamu merasa kesal terhadap Sunset Cloud Valley dan Aula Bintang 3, kamu bisa langsung saja membunuhku. Namun sebelum itu, jangan membahayakan anak-anak itu. Mereka tidak ada hubungannya dengan ini, tetua Ning Xuang berbicara dengan suara yang sangat lemah. Tidak ada hubungannya dengan ini, faktanya bahwa mereka adalah orang-orang dari lembah awan matahari terbenam dan Aula Bintang 3, itu berarti bahwa masalah ini melibatkan mereka juga, balas Taoist Gold Star tersenyum dingin. Kemudian, dia melihat ke arah para murid dari Aula Bintang 3 dan lembah awan matahari terbenam. Ingatlah ini, itu karena Chu Feng bahwa kalian semua akan mati hari ini. Jika bukan karena kepala akademi dan master lembah kamu memutuskan hubungan mereka dengan aku demi Chu Feng, maka kamu semua tidak harus mati hari ini. Jadi, bahkan jika aku harus membunuh kalian semua tidak boleh merasa benci kepada aku. Namun sebaliknya, kamu harus membenci Chu Feng itu. Ini karena Chu Feng jugalah, bahwa kalian semua akan mati di sini, ucap Taoist Bintang. Setelah Taoist Gold Star selesai mengatakan kata-kata itu, dia mengangkat tangannya dan melepaskan niat membunuh yang melonjak. Pada saat itu, orang-orang dari Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall semuanya memejamkan mata. Merasakan niat membunuh yang dipancarkan oleh Taoist Gold Star, mereka tahu bahwa mereka tidak akan dapat bertahan hidup hari ini. Taoist Gold Star, aku takut aku harus mengecewakanmu. Karena hari ini, kamu tidak akan bisa membunuh satu orang pun dari Three Stars Hall atau Sunset Cloud Valley. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Setelah itu, kekuatan lembut muncul dari langit. Kekuatan itu memotong kekuatan penindas Taoist Gold Star, dan membebaskan orang-orang dari Three Stars Hall dan Sunset Cloud Valley. Adegan tiba-tiba ini sangat mengherankan Taoist Gold Star, dan menyebabkan dia segera melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Setelah melihatnya, ekspresinya berubah sangat besar. Dalam tanda bahaya, dia pun berteriak. Ini kamu, teriaknya, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.